berjumpa lagi bersama The System. Mantap, Bu. Oke, hari ini kita berada di Sriwijaya Cafe, tepatnya di depan stasiun Kota Baru. Thank you buat Sriwijaya yang sudah memberikan tempatnya untuk kita produksi hari ini. Dan yang pasti bersama The System kita berempat hari ini kedatangan dua narasumber yang pastinya dua narasumber ini akan memberikan banyak informasi mengenai kehidupan sosial dan juga budaya. Benar. Sosial dan budaya. Yo, topiknya hari ini serius banget kita, ya kan. Dan yang pasti buat teman-teman, siapa dia dua narasumber yang kita hadirkan hari ini? Dia adalah Mas Mansur. Dia adalah salah satu founder dari Kampung Sinau. Dan juga di sebelahnya ada Mbak Mufa. Dia adalah salah satu relawan yang sampai hari ini akhirnya dipinang oleh Mas Mansur. Gimana kabarnya Mas Mansur? Hari ini sehat ya? Alhamdulillah. Halo Mbak Mufa, sehat ya? Mas Mansur, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik kakak. Alhamdulillah. Gimana nih tentang Kampung Sinau sampai hari-hari ini ada perkembangan apa? Alhamdulillah per hari ini ya Kampung Sinau nambah satu lagi. Nambah satu lagi. Buka cabang. Bukan freelance. Sebelumnya sudah ada berapa Mas Kampung Sinau sendiri itu sebenarnya udah ada berapa dan apa sih Kampung Sinau ini? Apa sih Kampung Sinau-nya dibaca ya? Nah, Kampung Sinau itu adalah apa ya? Komunitas sosial pendidikan yang tempatnya ada di Cemoro Kandang. Pengelolanya juga anak-anak kampung. Tapi kita berkembang biak sampai luar pulau. Oh, sampai luar pulau. Ya, gitu. Oke, terus berapa taman baca yang sudah kita dirikan melalui relawan kita yang sudah pulang kampung itu ada 23 teras baca dan 4 perpustakaan. Wih. Pada hari ini. 4 perpustakaan. Oh, sekali. Mas Mansur, apa yang menginspirasi Mas Mansur ini akhirnya membuat komunitas Kampung Sinau, rumah belajar? Kalau awalnya ya, awalnya di 2012, tepatnya bulan Mei. Itu waktu itu lulusan SD. Lulusan SD. Nah, itu banyak awal-awal yang gak lulus ya. Kan terus gak dijazah gitu. Gimana cara kita mengusahakannya gitu. Akhirnya kita ikutin ini dulu apa ya, kejar paket. Dalam 1 tahun itu kita kejar ada 12 anak yang gak lulus, ada SD, SMP. Itu kita kejar ya gitu. Kita kejar terus akhirnya sama kelurahan didukung untuk mengadakan sekolah kejar paket kayak gitu. Akhirnya lolos, anak 12 ini lulus ya? Lulus semua. Lulus, terus gimana cara kita biar kegiatan baik di kampung kita itu terus terlaksana gitu. Akhirnya kita buat taman baca. Terus Mas, ini kan pasti juga di awal kan pasti nggak gampang ya untuk memulai sesuatu itu kan nggak gampang. Apalagi yang kayak hal-hal yang kayak gini mungkin di daerahnya kita tuh ya bisa dibilang ini pertama kali gitu ya kan. Terus apa sih tanggapan pertama dari masyarakat sekitarnya Kampung Sinau itu tanggapannya seperti apa? Kalau tanggapan pertama ya sangat mendukung ya orang-orang ya, karena keterlibatan apa itu pemuda kayak gitu ya, ngerti adik-adik orang sing gak lulus, terus kita buat belajar gratis, les gratis lah ya. Les gratis kan didukung tuh sampai dibuatin pos sendiri gitu. Terus full support lah. Terus ada nggak kesusahannya di awal kayak gitu tuh apa sih kira-kira susahnya? Kalau susah di awal itu lebih ke arah ngajak anak-anak belajar gitu. Karena Sinau kan jari ini sih membosankan. Nah, kita berpikir tentang program kita biar anak-anak itu tidak bosan gitu. Nah, tapi Mas, selama mengawali 2012 ya, 2012 sampai 2021 udah berjalan 9 tahun. Nah, secara 9 tahun ini
pastinya ada finansial yang harus dibutuhkan kan Mas. Itu bagaimana sih cara mengaturnya Mas Mansur sendiri dan apakah ada subsidi silang atau partisipasi dari masyarakat sendiri Mas? Kalau 2012 sampai 2015 kita fokusnya kan lebih ke arah ngajari adik-adik kayak gitu. Oh gitu. Kan tidak memerlukan biaya dan pengeluaran juga enggak sih, cuma waktu kan. Waktu. Tapi setelah 2015 ini kita buat ini sih kepengurusan di Kampung Sinau. Bahwa program kita itu apakah hanya belajar saja? Karena berapa itu 3 tahun belajar, itu kan adik-adik juga bosen. Ya, akhirnya kita punya program festival kayak gitu. Nah, uangnya dari mana? 2015 alhamdulillahnya kita itu dibantu sama seniman-seniman muda di Malang, termasuk Semeru Art Gallery ya, Mas Indra waktu itu awal-awal berdiri Semeru Art Gallery ya awal-awal berdiri saya ingatnya itu Mas Indra support desain yang bisa dibuat kaos untuk diperjualbelikan. Merchandise berarti ya? Merchandise ya. Nah, dari situ kita pertama kali mengelola uang kayak. Oh, berarti mengawali tahun 2015 sampai sekarang ini. Oke, terus buat Mbak Mufa nih, awalnya gimana sih bisa ikut berpartisipasi di Kampung Sinau terus sampai bisa menjadi relawan tuh awalnya gimana tuh? Anak-anak. Ternyata di situ cukup kompleks. Kenapa? Kita nyusun gimana caranya festival ini menarik di semua kalangan. Jadi nggak cuma buat anak-anak, tapi juga buat relawannya itu sendiri. Jadi banyak pihak yang terlibat, mungkin kayak musik ya, musik terus workshop dan lain-lain itu kan melibatkan pihak kampus, pihak komunitas dan lain-lain. Nah di situ tuh kayak kita kan kalau saya pribadi tuh kayak saya ketemu dunia baru. Jadi saya ketemu komunitas di luar bahkan di kampus yang nggak pernah saya temuin gitu. Jadi saya bisa ketemu sama komunitas apa namanya ya, mural-mural itu, terus musik-musik dan lain-lain. Di situ juga teman-teman relawan tuh kayak jadi mikir, ini acara sebesar ini kan nggak mungkin nih kita mengandalkan merchandise atau patungan dan lain-lain, karena kan susah kayak gitu. Jadi kita mulai mikir gimana caranya kita memperlebar ranah Kampung Sinau ini keluar. Jadi kita mulai masukin sponsor-sponsor, brand-brand kayak gitu. Emang festival pertama kali itu acara apa Mas? Festival budaya. Festival budaya di Kampung Sinau. Kampung Sinau sendiri. Oh, Mantap Oh, ya. Sistem berarti. Senang banget. terus selama ini nih, kendala apa sih? Banyak nggak sih relawannya di sana? Banyak, cuma di Kampung Sinau itu kan sebenarnya nggak mengikat ya relawan itu ya. Kalau memang kita pengen berpartisipasi ya silakan. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Kalau mau lebih serius jadi kepanitiaan ya monggo gitu. Kalau dihitung teman-teman relawan dari 2016 ya banyak banget gitu. Ya. Berarti sampai dengan hari ini masih menerima relawan-relawan yang mau bergabung masih diterima ya? Masih diterima. Oke, Mas Mansur, sejauh ini dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, program-program apa aja yang sudah dilaksanakan oleh Kampung Sinau dan juga rata-rata range usia berapa sih mereka-mereka yang ikut di Kampung Sinau? Program apa aja? Programnya pasti les gratis ya. Les gratis. Gratis bahasa Inggris, pelajaran lah mata pelajaran. Terus ada apa itu? Program-program seni. Seni tari, seni musik, seni lukis. Kayak gitu. Terus ada juga program keagamaannya. Program keagamaan. Rata-rata range usia berapa yang bergabung di Kampung Usia Sinau? dari TK sampai ibu-ibu ya, sampai ibu PKK. Oh, sampai ikut bergabung di situ. Ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita bahas tentang pelajaran bahasa Inggris, itu siapa yang terlibat di situ? Mahasiswa kah atau siapa? Yang Mahasiswa kebetulan anak kita settingan dari 2012 ya. Itu kita cari anak kampung dulu aja yang bisa yang bisa mengajar. Bisa mengajar. Oke. Terutama yang kuliah agar bisa menarik kawan-kawannya ke bergabung ke Kampung Sinau kayak gitu. Seperti itu.
namanya belajar ya, kalau menurutku juga nggak apa ya, nggak terbatas usia gitu Iya, loh ya kan. benar. Sampai kita tua pun kalau kita mau belajar ya mainan. Kenapa enggak ya kan, kenapa aja. enggak? Ya aku butuh belajar juga sih. Kampung Sinau pernah juara Poprov di Oh, pencak silat. Oh, Pencak silat, cabangnya pencak silat tuh. Ikutnya dulu Tapak Suci. Oh, salah satu. Sekarang anaknya udah lulus ya, kuliah di UM, Tapak Suci namanya Wulan tuh. Sekarang jadi atletnya apa itu Jawa Timur kebetulan. Wih. Nah, itu pencak silat. Prestasi. Prestasi ya, kamu Sinau. Prestasi. Bisa membuat prestasi juga. Dan mungkin di tahun 2012 sampai 2019 enggak, maksudnya dari 2012 sampai 2019 struktur pembelajaran di Kampung Sinau kan lancar-lancar aja nih Mas ya. Oke. Masuk di 2020 sampai sekarang ini kan terkena dampak pandemi kan. Nah itu Kampung Sinau sendiri itu kayak gimana Mas? Apakah mengikuti anjuran penguasa dari untuk belajar di rumah atau gimana, atau punya progres sendiri? Kita punya program sendiri ya. Cuma untuk di awal corona memang kita Kak Nur ya enggak. Cuma untuk menekan apa ya? Menekan itu apa namanya? Ketakutan adik-adik ya. Jadi ya udahlah 2 bulan pertama corona datang ke Indonesia. Itu kita susutkan lah, maksudnya biasanya tiap hari ya. Ya. Itu 1 minggu 2 kali. Oh. Nah, tapi cuma 2 bulan. Oke. Karena adik-adik itu tiap harinya wis kerasa di perpus ya. Oke. Jadi ya wis Semangat biasa lagi ya. menggebu ya, Ya. semangat belajarnya mereka ya. Toh juga mereka juga udah nggak sekolah gitu, maksudnya nggak tatap muka kan. Akhirnya kan kerinduan tatap mukanya itu dilampiaskan di perpus kita. Iya. Sebenarnya kalau di kampung tuh kan beda ya sama kota-kota, apa maksudnya sama kampung-kampung. Kalau di kota, ini kan di desa, pinggiran desa lah gitu. Sebenarnya kan kalau di kampung tuh ketakutan ada ketika ada kejadian. Oke. Kalau awal-awal kan istilahnya corona ada tuh kan masih belum ada lah. Belum ada yang Kampung Sinau terdampak tuh gitu belum ya, ada ada. yang kena atau yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya aktivitasnya itu ya kita normal aja sebenarnya. Sebenarnya pada dasarnya normal aja, perpus tetap dibuka, cuma dengan ketentuan apa namanya ya, kurangilah. Jadi kalau misalkan istilahnya seharian anak-anak bisa di perpus, kita tengah hari tuh udah waktunya pulang. Oh, tapi tetap ngikutin progres juga ya, program. Ya. Ya, progres juga ya. Tentu. Jadi Cuma perbedaannya mungkin kalau pandemi itu kita membatasi orang dari luar. Oke. Jadi gitu. bukan yang di dalam kita batasi, tapi yang dari luar kita batasi. Oh. Jadi kan rutin, biasanya mahasiswa tuh rutin bawa agenda apa, atau komunitas itu rutin bawa agenda apa. Itu yang kita apa namanya minimalisir banget gitu. Kita batasin lah ya. Iya. Oke. Terus nih buat Mas Mansur nih, waktu di awal-awal pandemi seperti itu dengan segala keterbatasannya, jam operasionalnya pasti berkurang, terus kegiatan-kegiatannya juga banyak yang dikurangin. Terus Mas melihat minatnya anak-anak untuk melakukan kegiatan belajar mengajar itu seperti apa sih? Lebih ke arah apa ya? Minatnya anak-anak itu nggak bisa dibendung ya gitu. Jadi orang sing seneng moco, orang sing seneng nari. Oke. Makanya kan kita buat program itu sing gak moco buku tok. Lebih kayak gitu sih. Ada program seni lukis baju, lukis tote bag gitu. Seni musik sempat Mas Joni. Banyak sih teman-teman. Dari maju. Itu sempat ngajar juga kan Mas Joni. Oh, Mas Joni juga sempat Mas ngajar. Joni, Indra juga sempat ngajar. Jadi kawan-kawan di Malang ini alhamdulillah support gitu dengan bidang mereka masing-masing. Oke. Jadi banyak banget nih guys kegiatannya yang ada di Kampung Sinau. Rekan-rekan yang berpartisipasi di sana juga banyak banget. So happening banget di Kampung Nah, Sinau.
Nah, untuk pembelajaran anak-anak di Kampung Sinau sendiri itu ada kesulitan nggak sih untuk mengajari anak-anak di Kampung Sinau itu? Apa namanya? Kayak gimana cara mengatasinya? Kalau kesulitan lebih ke arah ini ya. Untuk di 2015 ke 2020 ini ya. Ya, Kalau pengajar sih aman. aman. Cuma lebih ke arah peralatan buat pengajar ini. Fasilitasnya masih kurang. Fasilitasnya 2015 itu kita nggak punya apa-apa gitu. Oh. Terus kita nekat buat event festival budaya di semester pertama, Pelangi Nusantara di semester kedua itu kita one book one ticket. Jadi masuk event itu harus bawa buku, buku bekas, buku apa aja, dan itu terkumpul banyak. Ono sing nyumbang sound, ono sing nyumbang papan tulis, ono yang nyumbang buku kayak gitu kan. Jadi kita programnya festival itu bukan hanya hura-hura ya. Lebih ke arah yang tampil anak-anak, juga rekan-rekan perjuangan lah ya. Terus yang datang harus bawa buku. Wajib dong. Wajib. Nggak bawa ya nggak boleh masuk. Maaf. Oh ya Mas, aku juga kadang baru ngeliat kan kemarin itu juga di Instagram itu kayak ada industri lele, panen lele itu merambah dunia. Mas panen lele itu merambah dunia juga untuk mendapatkan penghasilan juga. Dijual apa itu? Nah itu kita ini sih Lele apa ya? program pemberdayaan masyarakat ya. Kebetulan teman-teman relawan itu kan ada yang jago ini pembibitan. Terus kita bibitin, kita praktekin dulu 1 tahun. Ketika bibitnya banyak, warga itu kita kasih satu rumah itu kita kasih 1.000 sampai 2.000 lihat yang punya lahan. Dan bukan di pekarangan rumah tapi di halaman rumah. Kita siapin juga terpal buat kolamnya. Terus juga alhamdulillah pandemi pertama orang-orang gak kerja sih iso mangan lele. Alhamdulillah panen sendiri. Difasilitasi sama Kampung Sinau. Sama Kampung Sinau. Sampai sekarang tetap Mas. Lele masih aktif. Lelenya ganti ya. Ganti apa? Oh ya, coba. Disewasan gitu. Tapi nggak cuman berkegiatan kayak misalnya budidayaan ikan lele aja. Aku juga tahu nih, kemarin juga sempat lihat bahwa Kampung Sinau ini juga kayak berbagi sembako kayak gitu juga tuh, ya kan? Itu gimana tuh Mas awalnya? Kalau itu kita ini sih menaikkan hashtag warga bantu warga. Jadi dari warga yang donasi ya untuk warga yang membutuhkan. Oke. Dan itu masih berlangsung sampai sekarang itu ada proyek sendiri sosial kemanusiaan. Oke. Ketika ada gempa kita juga udah menyiapkan nih tim dapur umum dari ibu-ibu. Kita kirim ke lokasi gempa. Itu kampung kita udah sampai kayak gitu. Lebih maju daripada di kota malah ya. Dari kampung maju di sini loh. Kampung Sinau ini top. Saya mendengarkan semua ini sampai speechless kan. Karena kita tuh jarang melakukan kegiatan sosial kita mungkin kurang ya. Tapi harus kita bangun. Bagi-bagi sembako. Sopo sing ngate bayar kon. Dia bekerja secara sosial tanpa ada paksaan wis dilakoni. Ayo ngetung sembako ngetung. Itu sampai jangkauannya sampai mana? Jangkauannya untuk sembako ya sampai Madura ya. Sampai Madura. Paling jauh. Jadi bukan sampai sana ya. Arkamsi lah. Kampung Sinau berangkat. Kampung Sinau berangkat. Masuk. Mas Mansur, saya sempat nih juga bermain, sempat datang waktu itu ke Kampung Sinau melihat keadaan langsung di sana. Ketika itu Mas Mansur memang sedikit memberikan edukasi mengenai 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, ya kan. Seperti itu kiat-kiat yang dilakukan untuk memberikan edukasi seperti itu seperti apa? Chaos sih sebetulnya. Itu terpaksa karena syuting sih sebetulnya. Nah itu cuma biar anak-anak itu gak
takut sih, maksudnya corona di berita kayak gitu ya. Kita punya program di kampung waktu corona datang, matikan TV habis maghrib sampai malam. Nah, benar. itu untuk apa ya, menurunkan ketakutan anak. Nah, akhirnya kan kita ben arahnya kan belum TV bisa. Nah, kita ngasih edukasi apa ini? Edukasinya juga waktu itu memang awal-awal corona ya. Jadi lebih ke arah 3M. 3M itu ya. Biar kita tetap berkegiatan. Kalau nggak pakai 3M, Pak Babinsa datang kan. Tapi ada nggak sih sumbangsi mereka government itu buat kampung gelap? Kita menutup sih. Oh, Dari awal berdiri kita dari kayak pihak pemerintah atau apa, memang kita batasi gitu. Oke.